Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Hadizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-38 hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 kita ulas berita. Dan pada ulas berita biasanya saya ditemani oleh redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Malam, Ded. Malam, Kak. Oke ya, sehat Ded ya? Sehat, alhamdulillah. Dan kita ulas berita malam ini ada 3 sesi ya. Iya. Ada 3 sesi, saya bacakan Ded ya. Iya. Ada kupas tuntas korupsi, dugaan korupsi di BSB. Kemudian ada siapa penerima P Masjid Sriwijaya, dan kemudian ada tentang perkembangan OTT. sidang OTT di Muba ya, yang ada penambahan apa Ded? Penambahan bukti OTT 2 miliar. Oke ya, kemudian sebelum kita mulai sesi yang pertama, kita perlihatkan dulu koran edisi terakhir ya, minggu lalu ya, edisi Jumat 18 Maret 2022. Ya, untuk penikmat SN ininya ada foto masternya, dan kemudian hari sebelumnya itu di hari Kamis ada juga tanggal 17 Maret 2022 ya, silakan penikmat SN. Dan kemudian kami infokan bahwa berita-berita yang terbit di Suara Nusantara edisi cetak itu sudah kita program ya. Sudah kita rencanakan sebelum hari H biasanya ya. Kemudian untuk berita-berita koran sn.com itu lebih detail lagi ya. Biasanya dalam satu peristiwa itu kita bagi 3 bahkan sampai 5 ya. 5 berita. Oke, Dad, kita langsung saja kepada seksi pertama tentang kupas tuntas dugaan korupsi di BSB ya. Ya. Nah, ini perkembangan terakhir apa nih, Dad? Untuk perkembangan terakhir untuk dugaan kasus korupsi kredit modal kerja Bank Sumsel Bubble, Majelis Pengadilan Negeri Tipikor Palembang sudah menetapkan tim majelis hakim ya, Kak. Maka untuk kedua tersangka dalam waktu dekat akan segera disidangkan. Akan segera disidangkan. Tinggal menunggu jadwal atau sudah ada jadwalnya? Jadwalnya sudah ada ditetapkan. Jadwal sidang perdananya Jumat mendatang. Jumat mendatang ya. Oke, dan untuk kita ketahui bahwa ada 2 tersangka ya. Itu ada bagian analis ya, benar Dan? Benar, dengan pimpinan kredit. Pimpinan kredit ya. Dan perlu kita infokan ada satu yang ditahan, ada yang satu yang tidak ya. Iya. Dan ini kan menjadi pertanyaan ya. Ternyata ada yang satu yang sakit ini Dek, sakit ya? Dari keterangan Kejati dijadikan tahanan kota, dan itu memang dibolehkan ya, istilahnya dari apa? Pembantaran ya. Oke, dan kemudian perjalanan kasus BSB ini, dugaan korupsi BSB ini kan lumayan panjang Dit ya. Ini perkembangan dari kasus sebelumnya ya. Dan kita sangat intens membuat berita ini ya. Kemudian terakhir ya, ada atensi dari Kejaksaan Agung ya. Ada Kejaksaan Agung yang menurunkan timnya itu 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, dan ada puluhan atau puluhan saksi dari pihak BSB diperiksa di Kejati Sumsel. Ada yang sudah pensiun ya. Ada yang sudah pensiun. Dan ada yang masih aktif juga. Ya, benar. Dan kita tadi berhasil mewawancarai Pak Ruben ya. Dr. Ruben. Nah, boleh diceritakan, diberi bocoran sedikit. Dr. Ruben. Dokter kan? Iya, Dr. Ruben berharap jangan tebang pilih dalam mengupas tuntas jangan tebang pilih untuk orang yang diperiksa ya. Oke ya, dan dia berharap kasus ini cepat tuntas ya. Dan dia juga berharap menjadi pembelajaran ya untuk pejabat yang masih aktif ya, untuk jangan lagi korupsi ya. Jangan tiba-tiba nanti Kejati udah menangani, Kejagung sudah menangani, tapi tiba-tiba nanti timbul masalah yang baru ya. Oke ya, kita harapkan tidak ada lagi terjadi korupsi di Bank Sumsel Bubble ya. Dan kita sangat intens membuat berita ini kan, dan berita BSB ini menjadi viral selalu ya, dan ditunggu-tunggu pembaca ya. Kadang kita dalam satu berita satu momen kita bagi 3 atau 4 berita ya. Kemudian Dedi dan saya juga sebagai pimpinan berhasil mewawancarai banyak tokoh Sumsel ya. Bisa kita sebutkan salah satunya, Ded? Pak Susno Duaji. Iya, Assalamualaikum Pak Susno. Ya, mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya. Komentar apa yang terakhir Pak Susno tentang dugaan korupsi di BSB ini, Ded? Dirut pasti tahu. Dirut pasti tahu ya. Karena angka pasasis ya, kredit yang diberikan kerugian negara 13 miliar. Dan kita berhasil mewawancarai dirutnya waktu itu ya? Iya. Apa jawabannya, masih ingat, Dedi? Bukan dirut, Kak, tapi sekretaris perusahaan. Dilempar ke perusahaan. Pak Topan ya. Pak Topan. Apa statement Pak Topan kemarin? Pak Topan terkait perkara ini dia menyatakan Bank Sumsel Bubble siap mengikuti proses hukum dan Bank Sumsel Bubble akan kooperatif
Oke ya, siap ya. Mudah-mudahan persidangan nanti berjalan lancar ya. Ya. Dan kemudian biasanya kalau dalam persidangan akan ada fakta-fakta persidangan ya. Ya, begitulah seperti keterangan dari Kasih Penkum untuk perkembangan penyidikan ini kan menunggu hasil fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan nanti, Kak. Dan dari komentar Dr. Ruben, guru dosen Fakultas Hukum Unsri, Iya. biasanya itu nanti dalam persidangan akan ada fakta-fakta baru atau keterangan-keterangan baru ya. Dan mungkin untuk saat ini belum terungkap, Ded, ya. Oke. Kemudian ada komentar lain, Pak Ibu Sri Sulastri kemarin pernah juga komentar soal dugaan korupsi di BSB ini. Ibu Sri Sulastri mengatakan bahwa ini uang rakyat. Ini uangnya dari APBD. Jangan main-main dengan uang rakyat Sumsel. Kalau main-main dengan uang rakyat Sumsel ya seperti ini jadi proses hukum. Ya, kita harapkan ini menjadi pembelajaran ya sekali lagi ya. Oke, kemudian dari info terkini yang didapat setelah Kejagung turun kemarin apa, Ded? Kalau terakhir keterangan dari Kasih Penkum, penyelidikan masih terus berjalan di Kejagung, Kak. Tapi pihak Kejati belum bisa memberikan komentar karena untuk yang ditangani oleh Kejagung itu tim jaksa penyidikan langsung dari Kejagung. Oke, untuk penikmat lesa yang saya ketahui, tim Kejagung turun ke Sumsel ya, tepatnya ke Palembang dan memeriksa pejabat yang sudah pensiun dan masih aktif ya. Untuk di Kejati Sumsel itu hanya meminjam tempat ya. Ya, benar, Kak. Kejati Sumsel dalam ini memfasilitasi pemeriksaan para saksi. Oke. Oke, dan masih ada terakhir info untuk kasus ini. Oh, kemudian ada yang tidak datang waktu itu ya? Ya, ada beberapa yang tidak datang. Ada info menarik untuk yang tidak datang ini. Silakan Ded dicerita. Tanpa menyebut nama Ded ya, siapa yang tidak datang ya? Dari beberapa saksi emang dari keterangan Kasih Penkum tidak hadir, Kak ya? Tidak hadir ya? Tidak hadir karena ada keterangan ya? Kata keterangannya masih ada kegiatan lain kan? Oke. Keterangan Kejati Sumsel karena ini masih proses penyelidikan, kemungkinan akan diperiksa lagi nanti di Kejagung, tapi sejauh ini kan belum ada kan. Di Kejagung ya, ya agak bergeser dari pemeriksaan di Kejati karena tidak datang diperiksa di Kejagung ya. Sebabnya kan menurut Kasih Penkum kemarin waktu Kejagung turun ke Kejati kan ada dua pilihan. Saksi sudah dibikin nyaman nih kan, Palembang diperiksa di Kejati Sumsel tanpa harus ke Jakarta. Oke. Tapi dengan tidak hadir ini pilihan kedua opsinya mereka datang ke sana. Ke Kejagung ya. Oke ya, kita harapkan ada keterangan-keterangan ya yang bisa memperjelas masalah ini. Tapi kita belum jelas juga kasus mana ini Ded, yang bergulir yang ditangani Kejagung ya. Iya, terkait fasilitas kredit, keterangan dari Kejati Sumsel Kasih Penkum memang terkait masih fasilitas kredit, Kak ya. Terutama pengelolaan kehati-hatian dalam pemberian kredit. Tapi bukan masalah yang sudah siap disidangkan ya, beda ya? Lagi, Kak. Oh, ternyata untuk penikmat lesa yang saya ketahui itu beda kasus ya. Oke ya. Kemudian kita langsung ke sesi kedua nih, Ded. Iya. Boleh ya? Kita bicara tentang dugaan korupsi di Masjid Sriwijaya ya. Benar, Kak. Ada yang menarik berita di edisi cetak edisi terakhir ya, edisi Jumat ya. Ternyata ada tolong dikoreksi kalau salah, Ded ya. Ada uang hibah Masjid Sriwijaya itu yang dipakai ke Belanda ya, benar itu, Ded? Benar. Nah, boleh diceritakan sini, Ded? Di persidangan tersebut jaksa penuntut umum Kejati Sumsel mengeluarkan alat buktinya, Kak ya. Alat buktinya yaitu catatan yang ditemukan dari hasil penggeledahan di salah satu terdakwa yang sudah divonis. Dibuka oleh jaksa penuntut umum dan di situ ada aliran-aliran catatan-catatan yang disebut oleh JPU bahwa salah satunya duit masjid itu buat jajalan ke Belanda. Sudah dikonfrontir ya waktu persidangannya? Dikonfrontir dengan saksi. Saksi ini salah satu bagian administrasi di pembangunan ya, di pembangunan Masjid Sriwijaya, dan dia mengakui bahwa ada. Memang jalan-jalan ke Belanda itu ada? Ada. Tapi dia nggak tahu itu uang hibah masjid kali. Benar, ya? Kak. Karena saksi belum tahu kalau itu apakah itu uang masjid atau apa kan. Oke ya, sangat disayangkan ya. Kemudian ada juga berita hakim sangat miris. Iya. Kenapa terjadi dugaan korupsi untuk pembangunan Masjid Sriwijaya? Nah, bisa diceritakan statement hakim nih, Ded? Dari keterangan saksi ini kan kemarin dihadirkan lumayan banyak ya? Kayak salah satunya dari pihak kontraktor. Dari keterangan pihak kontraktor, hakim miris ya. Miris ya? Karena salah satu hakim kan merupakan putra Sumsel kan. Yang mengapa sampai uang masjid yang diduga dikorupsi. Dikorupsi ya. Kita juga sangat miris ya sebagai wartawan dan jurnalis ya. Kenapa uang hibah masjid itu dipakai untuk yang tidak semestinya ya, termasuk untuk diberikan sebagai fee. Nah, makanya season kedua ini kita membahas soal fee. Siapa saja penerima fee dari hibah ya Masjid Sriwijaya ini ya.
Dari beberapa kali persidangan sudah terungkap, Den ya? Sudah terungkap, tapi ada yang membantah kan, Kak? Membantah ya. Dan kalau kita analisa itu tidak semuanya terungkap ya. Iya. Oke, waktu itu juga sudah ditampilkan di layar ya, di layar layar TV ya, layar monitor. Walaupun kecil kita bisa terlihat beberapa nama yang diduga menerima fee ya. Di antaranya untuk main golf ada, Kak. Untuk main golf ya. Biaya persalinan. Biaya persalinan. Salah satu. Hotel ya. Hotel. Kemudian Biaya tiket. Biaya tiket ya. Oh, ada biaya persalinan, Den? Ada. Dari saksi yang kemarin dihadirkan dan dia mengakui, tapi dia tidak tahu kalau uang itu ternyata uang dari Masjid Sriwijaya. Oh, tidak mengetahui ya. Kemudian ada juga uang untuk main golf kalau nggak salah ya. Ya, main golf. Benar ya? Benar, Kak. Oh, tolong dikoreksi lagi, Den. Benar. Benar itu. Itu diungkap jaksa semua, Kak. Oke, tapi ya. namanya persidangan kan sah-sah saja kalau ada yang membantah kan. Oh, kemudian dikonfrontir membantah ya. Ya, kemarin ada juga bantahan-bantahan ya. Iya. Oke ya. Tapi kalau memang benar adanya kita sangat miris ya. Miris. Ternyata uang hibah masjid yang digunakan seharusnya untuk pembangunan masjid digunakan untuk hal-hal yang di luar dugaan kita ya. Kemudian hal yang lain untuk persidangan Masjid Sriwijaya ada yang lain terbaru, Den? Besok agenda untuk 4 terdakwa, Kak. Besok tanggal 21 Maret 2022 ya. Di mana agendanya jaksa penuntut akan menjadwalkan 8 saksi dalam persidangan keempat terdakwa tersebut. Menarik ini ya. Menarik, Kak. Dan mudah-mudahan akan terungkap fakta-fakta persidangan yang baru ya. Makin panjang dan berat ini tugas jaksa dan hakim ini ya. Ada berapa saksi yang akan dihadirkan besok, Den? Besok 8 saksi. Terakhir kan 4 terdakwa ini sudah dihadirkan keterangan ahli dari JPU. Kemungkinan dalam waktu dekat mereka saksi akan dihadirkan yaitu para terdakwa yang sudah divonis ya. Oke ya. Dan seminggu ada 2 kali persidangan ya. Seminggu 2 kali persidangan. 2 kali persidangan dan sampai malam ya. Sampai malam. Dan dengan 8 saksi mungkin bisa sampai malam juga itu dia. Dan ini kemarin diakui oleh jaksa penuntut umum JPU Kejati Sumsel ya, Pak Roy Aryadi ya, sangat memberatkan dan menguras energi ya karena saksi banyak, bahan yang harus dipelajari juga banyak ya, hingga mereka juga harus hati-hati ya. Assalamualaikum Pak Roy. Sekarang udah menjadi Kajari Kota Prabu Muli. Semoga makin sukses dan cemerlang karirnya ya. Oke, dan ada lagi perkembangan terbaru tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya? Terkait mungkin komentar beberapa tokoh selama ini ya. Iya. Jadi masih ingat? Masih ingat. Kalau terkait perkembangan komentar dari beberapa tokoh yang mengharapkan memang prosesnya perkaranya segera dituntaskan nggak ya? Tuntas sampai akarnya, sampai yang peran-perannya agar terungkap semua di persidangan. Oke ya, kita sebut saja ada beberapa tokoh yang sudah berkomentar. Ada Pak Susno Duaji ya, kemudian Ibu Sri Sulastri, kemudian Pak Dr. Ruben, kemudian mantan anggota DPRD Sumsel Pak Edward Jaya ya, Pak Edward Jaya juga sering berkomentar terhadap perkara ini ya. Dan kita tunggu juga komentar-komentar dari tokoh Sumsel lainnya ya. Kita sangat senang kalau ada yang berkomentar kan, ada apresiasi untuk masalah ini ya. Kemudian untuk diketahui juga penikmat Lensa SN, berita tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini menjadi sangat viral ya dan ditunggu-tunggu oleh pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com ya. Untuk detail berita itu rekan-rekan bisa mengklik di koran sn.com ya. Untuk 1 kali persidangan kita mulai dari siang sampai malam itu sudah mulai mempublish ya berita-berita yang kita dapatkan dari persidangan. Dan tim yang turun itu biasanya Deddy Sohendra langsung ya. Bila ada usul dari penikmat Lensa SN untuk untuk dijadikan narasumber ya, kemudian ingin berkomentar untuk berita-berita yang sudah terbit selama ini ya silakan ya, kami dengan senang hati ya. Atau ada usulan tokoh ya. Untuk usulan tokoh yang berkomentar di dugaan korupsi Masjid di banyak kasus ya, di dugaan korupsi Masjid Jaya atau kasus-kasus yang kita buat berita, silakan juga untuk berkomentar di kolom komentar YouTube Lensa SN. Dan seperti biasanya malam ini kita ditemani tim kreatif. Tim kreatif malam ini tampil ganteng-ganteng ya. Ada Maggie Chung. Halo Kak. Iya, malam Maggie. Halo Kak. Maggie malam ini nggak tampak, tapi saya ceritakan dia malam ini pakai baju kuning. Kemudian satu lagi ada Ilham. Malam Ilham. Malam Ilham Kak. malam ini pakai baju warna merah marun. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Kemudian berita tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini mendapat perhatian dari beberapa teman saya yang ikut Rapimnas kemarin ya. Kebetulan saya baru pulang Rapimnas JMSI, Jaringan Media Cyber Indonesia di Kota Batam ya.
yang berlangsung pada tanggal 18 Maret hingga tanggal 20 ya. Mereka sangat mengapresiasi berita yang terbit di koran sn.com karena mereka baca untuk sekali persidangan itu kadang-kadang sampai 5 berita yang kita buat ya. Dan itu menjadi bahan bacaan beberapa rekan JMSI. Detail ya, mereka apresiasi dan kagum. Mereka bisa mengikuti berita-berita persidangan yang di Sumsel walaupun mereka dari luar Sumsel, dan itulah keunggulan media online sekarang ya. Dan mereka pun sangat apresiasi juga, oh ternyata Pak Agus membuat beritanya sangat gamblang, menulis semua rincian peristiwa, dan itu mereka sukai dan ya. Dan kita terima kasih untuk beberapa rekan JMSI yang sudah apresiasi kepada berita koran sn.com, dan apresiasi juga untuk YouTube Lensa koran sn.com. Selamat malam Bang Teguh Santosa Ketum, semoga selalu sehat. Bang Sekjen Mahmud Marhaba, semoga selalu sehat, dan ketua-ketua JMSI dari seluruh Indonesia yang mungkin hari ini masih berada di Kota Batam ya. Semoga JMSI menjadi organisasi yang makin besar dan dihargai serta berpengaruh. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke berita apa lagi, Ded? Untuk dugaan korupsi Masjid Jaya masih ada yang mau disampaikan, Ded? Untuk Masjid Sriwijaya ini terakhir kan Kasipenku masih menunggu fakta persidangan, jadi kita ikuti saja proses persidangan ke depan. Oke, ini Ilham senyum-senyum. Ada yang mau ditanya kayaknya ya, untuk dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Silakan tanya Ilham. Nah, ini tanggapan masyarakat sendiri gimana ya Kak terhadap dugaan korupsi Masjid Sriwijaya? Oh, itu secara umum, Ded. Secara umum, contohnya saja dari tokoh masyarakat termasuk pengamat hukum ya, mereka Pengen kasus ini tuntas ya. ingin kasus ini tuntas, apalagi Ini dalam uang masjid ya. uang masjid, apalagi korupsi ini kan korbannya massal. Masyarakat Sumsel yang harusnya memiliki masjid tapi nada perkaranya kan tidak ada. Ada berapa dana hibah yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov Untuk Sumsel? Pemprov Sumsel dana hibah 2015 dan 2017 totalnya 130 miliar Kak. 130 miliar. Iya. Benar itu, Ded? Benar Kak. Dibagi dalam 2 tahap ya. Iya, 2 tahap 2015. Tahap pertama masih ingat Dedi berapa? Tahap pertama 50 miliar, Kemudian tahap kedua 80. Waduh ya. Dan yang fisik yang kita nampak silakan kita saksikan sendiri ya. Yang seringkali kita buat fotonya Ya, di benar. edisi Suara Nusantara Cetak dan koran sn.com. Jadi itu Ilham ya. Ilham sendiri mungkin berharap harusnya Masjid Sriwijaya ini cepat terbangun ya. Tapi karena ada di luar dugaan ya, dikorupsi, ada dibagi menjadi fee ya, ya, diduga dikorupsi ya, masih diduga ya, kemudian dibagi menjadi fee ya, akhirnya seperti sekarang ya, mangkrak ya. Oke, semoga kasus ini menjadi pembelajaran ya, untuk jangan lagi terjadi korupsi ya di Sumsel ya. Nah, oke, Dad, kita melangkah ke berita selanjutnya. Apalagi nih yang kemarin ada berita tentang MUBA, Dad? Iya, perkembangan persidangan UTT MUBA, Kak. Oke, Dedi bisa ceritakan koran edisi hari apa itu, Dad? Untuk edisi Kamis 17 Maret. Oke, bisa diperlihatkan ke kamera, Dad? Oke, pembaca penikmat Lensa SN, ini beritanya. Dedi akan menceritakan Dedi tentang uang bukti OTT MUBA bertambah 2 miliar. Silakan, Dad. Iya. Dalam perkara ini ada 4 tersangka Kak, ya, yang ditetapkan oleh KPK. 1 sudah diponiskan. Nah, yang kemarin untuk 3 tersangka baru sidang perdana pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum KPK mengungkap dalam persidangan itu dan usai persidangan kepada teman-teman media bahwa bukti UTT ini bertambah 2 miliar. Kak. Kenapa itu bisa bertambah, Dik? Itu kemarin ada yang nanya. Iya, kemungkinan nanti akan didalami oleh JPU KPK. Tapi menurut JPU KPK bahwa ada pihak-pihak dari pihak-pihak lain, diamankan dari pihak-pihak lain yang memberikan terkait pemberian tambahan 2 miliar ini. Kak. Oke, karena kemarin saya sempat ke pengadilan negeri ya, ada pembaca setia SN, kok bisa bertambah katanya ya. Padahal di dalam berita itu ada. Sudah ya. Saya langsung jawab, ada 1 berita yang menceritakan kenapa uang bukti OTT MUBA itu bisa bertambah. Ya. Kemudian ada hal yang menarik juga, Ded ya. Ada sudah banyak diperiksa ya. Yang diduga menerima fee, ya kita nggak usah sebutkan namanya. Ada yang diperiksa di kantor Brimob Sumsel ya, kantor Gedung Merah Putih Jakarta, KPK Sumsel di Jakarta, dan kita sudah mendapat konfirmasi dari jubir KPK bahwa pemeriksaan itu memang adanya ya. Dan ada yang menarik juga
kabarnya ada bantahan penerima fee. Nah, Dedi bisa ceritakan. Ya, dari persidangan para saksi-saksi yang termasuk yang menerima fee ini kan diduga menerima fee dihadirkan dalam persidangan. Masih membantah ya? Masih membantah walaupun keterangan mereka di bawah sumpah. Di bawah sumpah ya. Dan keterangan yang di Gedung Merah Putih KPK itu berbeda dengan pengadilan negeri, benar itu? Benar nggak? Kalau di penyidikan kan jaksa penyidik untuk melengkapi berkas perkara kan. Tapi mau dipersidangkan itu terbuka untuk umum dan keterangan di bawah sumpah. Terkadang hal-hal unik emang di mana para saksi, misalnya ada 5 saksi, 4 saksi mengatakan menerima, dia berkekeh tidak menerima. Tidak menerima, masih kekeh tidak menerima ya. Dan mudah-mudahan memang tidak menerima ya. Tapi kalau memang menerima dari dikonfrontir dari saksi yang lain, ini akan jadi masalah baru ya. Ya benar Kak, biasanya menjadi hal memberatkan dalam putusan itu Kak. Dan kasus OTT Muba ini menjadi sangat menarik ya, karena untuk kedua kalinya ya di Muba ini ada OTT KPK ya. Sebelumnya kepala daerah sebelumnya juga terkena dan yang sekarang ya. Dan untuk informasi bagi penikmat SN bahwa pasca OTT KPK di Muba itu tahun 2000 berapa deh pilkada 2024 ya? Iya. 2024 itu akan ada pilkada Muba dan sekarang lagi hangat-hangatnya ini politik ya. Beberapa orang sudah mulai mendeklarasikan, memproklamirkan diri untuk menjadi calon bupati Muba ya. Ya kita harapkan juga nanti bupati yang memang terpilih jangan lagi kejadian seperti yang sekarang ya. Kasihan masyarakat ya. Benar, kasihan masyarakat seakan menjadi penonton terhadap praktek-praktek dugaan korupsi ini. Oke, masih ada cerita lain di balik OTT KPK Muba deh? Dalam sidang perdana 3 terdakwa kemarin nggak ya, mereka didakwa diduga menerima suap dari pihak kontraktor dan JPU KPK menegaskan bahwa keempatnya dijerat pasal berlapis dan terancam 4 tahun penjara. Terancam 4 tahun penjara ya. Kemudian itu ada beberapa aliran ya. Iya. Beberapa aliran yang diduga menerima fee ya. Iya benar ya. Ada kode-kodenya ya waktu itu ya. Ada kodenya Kak. Kode apa itu? Salah satunya kode BOS. Apa itu? Sudah untuk memenangkan proyek itu dalam lerang dibuat kode calon pengantin nggak ya? Oke. Terus tuh salah satu tersangka yang sekarang menjadi terdakwa mengumpulkan para kabid itu kan untuk memberikan fee ya? Memberikan fee kepada agar kontraktor memberikan fee, ijon proyek istilahnya Kak. Oh ijon proyek ya, ada istilah ijon proyek kita buat judul waktu itu ya. Oke, bagi pembaca setia koran sn.com itu pasti tahu ya beberapa fakta persidangan itu kita buat judul ya. Iya benar ya. Itu kemarin agak bukan diprotes ya. Ada pembaca koran SN, wah ada istilah ijon proyek Pak Agus katanya. Itu dari fakta persidangan. Dari statement hakim waktu itu ya. Ya hakim dan jaksa. Di mana ijon proyek itu kan memberikan suap untuk tahun berikutnya Kak. Untuk tahun berikutnya. Untuk tahun berikutnya sudah dikasih ya. Sangat miris ya kita mendengar. Kalau memang itu terjadi sangat miris ya. Oke lah, Dan masih ada berita yang lain Dan yang itu untuk besok? Untuk besok masih Sriwijaya Kak ya. Masjid Sriwijaya. Masjid Sriwijaya ini minggu depan ini 4 kali sidang diagendakan. 4 kali? Ya. Oh makin berat ya kerja hakim dan jaksa ya. Mudah-mudahan hakim dan jaksa tetap semangat ya. Biar kasus ini terungkap jelas ya. Walaupun di berbagai pihak masih ada yang belum kurang puas ya. Ada yang mengusulkan Pak Agus itu ada yang belum diperiksa katanya. Saya bilang itu bukan wilayah saya hanya membuat berita ya. Mereka hanya mengusulkan ya karena mereka mengikuti perkembangan berita ini ya. Kemudian ada berita yang lain ya, besok kita bisa sebut ada berita tentang BSB juga ya. BSB juga kita buat berita utama ya, dugaan korupsi di BSB. Kemudian ada perkembangan ada perkembangan yang ditangani Kejagung. Tidak lupa juga untuk ada pertandingan yang sangat seru siang tadi, MotoGP di sirkuit Mandalika, dan itu kita juga taruh di halaman 1 ya, dan mungkin kita pilih foto yang terbaik ya, untuk foto master. Dan kalau kita lihat tayangan di televisi tadi ada Presiden Jokowi ya, menonton langsung. Kemudian walaupun diwarnai dengan hujan deras, penonton masih tetap setia dan kita sangat bangga ternyata Indonesia punya sirkuit yang sangat indah, sangat bagus ya. Dan suatu saat kru Lensa SN juga mungkin pengen ke sana ya, Maggie Ilham. Iya, pengen, apalagi ada yang kasih ongkos PP free ya. Free. Tapi jangan hanya ongkos PP ya.
menginap juga ya. Dan untuk kita ketahui juga ya, sambil kita mengingatkan bahwa sirkuit Mandalika sangat indah. Berada di tepi laut dan pantai yang indah dan dikelilingi bukit-bukit yang sangat indah dan berada di apa itu di daerah di provinsi NTB ya. Dan kita juga berbangga ternyata Indonesia juga punya sirkuit yang sangat bagus ya. Oke, penikmat Lensa SN, demikian obrolan kita di Ulas Berita dan setiap akhir obrolan biasanya kita ada quotes ya. Quote kita malam hari ini dari petikan koran yang sudah terbit di Suara Nusantara, yaitu pilihan hidup akan menentukan jalan hidupmu. Demikian penikmat Lensa SN. Untuk selalu like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube ini biar informasi menarik dari kanal YouTube Lensa SN tetap tersebar merata di bumi Sriwijaya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.